Mereka akan menjalani hukuman mati di tiang gantungan di alun-alun. Apa? Kanda Batik Madrim diganti oleh Paman Singamaruta? Iya, itulah yang terjadi, Dinda Ratu. Tidak mungkin. Sementara itu, Patih Batik Madrim yang sedang dalam perjalanan ke Paras Gempal pun tiba di tengah hutan yang cukup lebat. Tiba-tiba, Batik Madrim pun merasakan ada hal yang aneh karena ia mendengar suara siulan yang biasanya digunakan sebagai simbol oleh para komplotan ataupun perampok jika ada mangsa yang masuk di kawasan mereka. Benar saja, di hadapan mereka kini telah bermunculan segerombolan orang tak dikenal yang mirip dengan kawanan perampok. Kemudian Batik Madrim pun langsung melompat dari kudanya dan langsung menyerang ketua pimpinan gerombolan tersebut. Dan dengan sekali gebrak, orang tersebut pun langsung terpental dan tersungkur karena hantaman pukulan Patih Batik Madrim. Orang tersebut pun kemudian bangkit lagi dan kembali menyerang Patih Batik Madrim dengan pedangnya. Setelah beberapa kali mendaratkan pukulannya dan orang tersebut seakan-akan tidak memiliki rasa sakit, Batik Madrim pun sadar kalau yang dihadapinya adalah bangsa siluman. Tiba-tiba saja datanglah Prabu Angling Dharma dengan ilmu halimunannya dan langsung menghajar manusia-manusia siluman tersebut. Dan mereka pun akhirnya menghilang pergi dari tempat tersebut. Rupanya mereka siluman. Dinda Prabu? Setelah itu, Angling Dharma pun bertanya mengapa Batik Madrim ada di tempat tersebut dan membawa pasukan. Batik Madrim pun menjelaskan dan ia pun langsung sadar kalau telah tertipu oleh laporan palsu petani suruhan Prabu Angling Dharma. Mendengar penjelasan Batik Madrim, Angling Dharma pun langsung berpikir tentang Malwapati, bahwa ia merasa pasti ada sesuatu yang terjadi di Malwapati saat itu. Ia pun langsung mengajak semuanya untuk cepat-cepat pulang ke Malwapati. Ada sesuatu yang harus saya lakukan setelah urusan pusar angin selesai. Tapi kenapa ini? Dan kenapa membawa pasukan? Kami tertipu, Dinda. Menurut berita, Dinda Prabu dikepung oleh perampok di Padas Gempal. Tapi ternyata... Wah, ada sesuatu di Malwapati. Mari kita kembali. Ayo, cepat. Di Malwapati, Bini Sepuh Rikmaseta yang sedang makan bersama keluarganya pun tiba-tiba ditangkap dengan paksa oleh para prajurit Malwapati. Kemudian ia pun diseret ke Kedaton Malwapati untuk dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma. Ia pun sama sekali tidak mengetahui kesalahannya sehingga bisa ditangkap dan diperlakukan seperti pemberontak. Tidak hanya Rikmaseta saja, namun ada beberapa petinggi negara lainnya yang juga ditangkap karena dianggap menentang kebijaksanaan sang Prabu. Apa salahku? Sementara itu, di Kedaton Malwapati, Angling Dharma pun menjelaskan satu persatu kesalahan mereka sehingga bisa ditangkap dan dibawa ke tempat tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi adalah keputusan Angling Dharma yang kemudian memutuskan hukuman mati di tiang gantungan bagi mereka semua. Hal tersebut pun benar-benar membuat semuanya sangat kaget dan tidak percaya dengan keputusan gila tersebut. Suliwah yang hadir di tempat tersebut pun juga menjadi kaget bukan main. Bagaimana bisa dengan semudah itu sang Prabu memutuskan hukuman mati bagi mereka? Rikmaseta, dari golongan Bini Sepuh, yang selalu menentang kebijaksanaanku. Giryuda, dari golongan Tamtama, yang berani menghasut para prajurit untuk tidak melaksanakan perintah. Dengan sangat menyesal, mereka akan menjalani hukuman mati di tiang gantungan di alun-alun. Setelah itu, Angling Dharma pun memerintahkan patihnya Singamaruta untuk memenjarakan mereka terlebih dahulu.
Kemudian ia pun pergi dan membubarkan pasawanan tersebut. Setelah kepergian sang Prabu Angling Darma, Suliwah pun segera menghadap kepada Singamaruta dan menyampaikan pendapatnya tentang kesalahan para tawanan tersebut. Namun, Singamaruta pun menolak usul Suliwah dan berdalih hanya menuruti kemauan sang Prabu Angling Darma. Suliwah pun benar-benar merasa sangat bimbang antara percaya dan menolak kesewenang-wenangan yang menurutnya tidak seharusnya terjadi. Patih Singamaruta, penjarakan mereka. Sendika dawuh Gusti Prabu. Apa paman akan langsung menghukum mereka? Aku hanya menjalankan perintah. Apakah aku harus melawan dan bernasib sama seperti mereka? Malam itu, di sanggar Pamelengan Malwapati, terlihat permaisuri Malwapati Dewi Sekarwangi yang ditemani Dewi Kusuma Gandawati pun sedang melakukan semedi untuk meminta petunjuk kepada Dewata tentang kejadian-kejadian aneh yang sedang terjadi di Malwapati. Kemudian datanglah Roh Masyura sebagai utusan dewa untuk mengambil jasad halus sang permaisuri dan membawanya ke tempat yang aman. Hal tersebut tentunya membuat tubuh sang permaisuri pun lemas dan terjatuh ke arah Dewi Kusuma Gandawati. Mengetahui hal tersebut, Dewi Kusuma Gandawati pun kaget dan panik. Ia pun berteriak meminta pertolongan. Dinda Sekarwangi, tolong! Dinda Ratu, Dinda. Kemudian Prabu Angling Darma pun memasuki ruangan tersebut dan melihat permaisuri Sekarwangi yang telah tergeletak tak berdaya. Angling Darma yang tengah mengguncang-guncang tubuh Dewi Sekarwangi pun panik dan marah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ia pun kemudian menatap Dewi Kusuma Gandawati dengan penuh kemarahan dan menuduhnya telah membuat sang permaisuri menjadi seperti itu. Dengan sangat kasar, Angling Darma pun menarik dan mendorong Dewi Kusuma Gandawati. Namun, kemudian istri Patih Batik Madrim pun berusaha kabur dari ruangan tersebut. Ia pun berlari ke arah Kedaton untuk meminta pertolongan. Kamu apakan dia? Kamu apakan hingga jadi seperti ini? Tidak melakukan apa-apa. Belum juga menemui orang yang bisa menolongnya, tiba-tiba saja berdatangan para prajurit yang berusaha menangkapnya. Ia pun sama sekali tidak mengerti apa kesalahannya. Namun, Suliwah pun mendadak muncul di tempat tersebut dan menanyakan apa yang telah terjadi pada mereka. Para prajurit tersebut pun mengaku bahwa mereka diutus oleh sang Prabu untuk menangkap Dewi Kusuma Gandawati. Kemudian Singamaruta pun juga hadir di tempat tersebut dan membenarkan kata-kata prajurit tersebut. Karena Prabu Angling Darma sendiri yang memerintahkan mereka. Suliwah pun membantah omongan Singamaruta dan merasa ada yang tidak beres dan harus ditanganinya. Yang bicara itu Prabu Angling Darma sendiri. Haruskah kita ragukan tuduhannya? Akhir-akhir ini saya sangat bimbang dengan segala kebijaksanaan Gusti Prabu. Belum selesai Suliwah berbicara, tiba-tiba Prabu Angling Darma dengan kemarahan yang memuncak pun menghampirinya dan sang Prabu pun mengusir Suliwah dari Malwapati karena selalu menentang kehendaknya. Suliwah pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, Senopati Darmayuda pun tiba-tiba menghampiri Suliwah dan memberitahukan bahwa yang ada di hadapannya adalah Prabu Angling Darma palsu. Kalau kamu masih saja tidak sependapat denganku, silakan pergi dari Malwapati. Prajurit! Suliwah yang mendengar kabar tersebut pun kemudian tersenyum penuh kemenangan. Ia pun kemudian menghalau dengan mudah panah-panah prajurit yang datang mengancam nyawanya. Angling Darma pun kemudian menyerang Suliwah dengan ganasnya. Namun, Suliwah dengan mudah mematahkan serangan sang Prabu dan memberikan serangan balasan yang lebih hebat sehingga Angling Darma pun dibuatnya kalang kabut. Siapkan panah kalian. Merasa kalah dalam adu kanuragan, Angling Darma pun segera mematek ajian kadikjayaannya. Namun, belum sempat ajian tersebut mengenai Suliwah, tiba-tiba datanglah Batik Madrim yang langsung menggagalkan ajian tersebut. Angling Darma palsu pun sangat kaget melihat kedatangan Batik Madrim yang secara tiba-tiba.
Batik Madrim pun kemudian menghina si angling dharma palsu tersebut. Kaget dengan kepulanganku? Hah? Batik Madrim, kukira... Kamu kira Batik Madrim sudah mati oleh penyerang-penyerang gelapmu itu? Hah? Batik Madrim masih hidup. Juga junjunganku Gusti Prabu Angling Dharma. Kemudian Batik Madrim pun memanggil Prabu Angling Dharma yang asli, yang membuat semuanya terkejut karena saat ini ada dua sosok Prabu Angling Dharma di tempat tersebut. Angling Dharma pun kemudian dengan ketenangannya mengancam akan membuka siapa sebenarnya yang berada di balik sosok palsunya tersebut. Angling Dharma palsu pun dengan nekat menantang Angling Dharma yang asli. Mendengar semua itu, sang Prabu pun langsung rogoh sukmo dan langsung menghantam Angling Dharma palsu hingga terlempar dan terjerambab. Dinda Prabu. Kanda. Singa Maruta, kenapa diam saja? Hancurkan mereka! Hei, di sana. Haruskah kutunjukkan kepada mereka siapa kamu ini sebenarnya? Mari kita tunjukkan. Siapa yang paling kuat di antara kita? Kemudian Angling Dharma palsu pun mengeluarkan senjata pusakanya, yaitu sebuah trisula emas. Sang Prabu yang melihat semua itu pun tidak mau kalah. Ia pun segera mengeluarkan pusaka keris pulang geni yang memiliki pamor perbawa yang kuat. Hal tersebut pun membuat Angling Dharma palsu ketakutan dan berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu berupa siluman buruk rupa. Ia pun kemudian langsung kabur dari tempat tersebut. Keris pulang geni. Prabu Angling Dharma pun kemudian sangat menyayangkan karena mereka tidak bisa menangkap makhluk tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang siapa yang menyuruhnya mengacau di Malwapati. Batik Madrim pun yakin bahwa pasti rahasia tersebut akan terbongkar secepatnya. Kemudian Singa Maruta pun menghampiri mereka dan memberikan selamat untuk Prabu Angling Dharma, yang kemudian ia pun mengembalikan pangkat kepatihan yang telah berada di tangannya sebelumnya. Sayang, kita tidak bisa menangkap makhluk itu. Kita harus sabar, Dinda. Pada saatnya nanti, rahasia ini pasti akan terbongkar. Selamat datang Ananda Prabu. Saya cabut dan saya kembalikan pangkat kepatihan ini kepada Ananda Prabu. Hampir saja Pak Manda sesat. Ini semua sihir, Paman. Kuharap Paman tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan penyihir. Tidak. Tidak Ananda Prabu. Tidak. Di markasnya yang bertempat di Meranggas, Ratu Sihir Gendrawani pun memarahi para siluman suruhannya yang dianggap telah melanggar perintah yang telah ditetapkannya, sehingga gagal dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian Gendrawani pun menghukum para siluman tersebut. Sihir apapun yang aku bekalkan padamu tidak akan mempan. Kamu kalah dan hancur berantakan.